Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isbul Waton dengan NIM C170200047. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada mata kuliah metodologi penelitian, yaitu teknik analisis data. Adapun slide yang selanjutnya, pokok bahasanya terdiri dari 4. Yang pertama adalah satu, pengertian dari analisis data, jenis-jenis analisis data, teknik analisis data, dan langkah-langkah analisis data. Selanjutnya, adapun pengertian dari analisis data. Pengertian analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun menurut Lei and Wulong menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan, dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis jika dikaji pada proses definisi pertama lebih menitik beratkan. Adapun slide selanjutnya yaitu jenis-jenis analisis data. Adapun dari jenis-jenis analisis data adalah sebagai berikut. Terdiri dari satu, data bermuatan kualitatif, dan kedua adalah data bermuatan kuantitatif. Adapun pengertian dari data kualitatif, data bermuatan kualitatif disebut juga dengan data lunak. Data semacam ini diperoleh melalui penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif atau penelitian kualitatif. Keberadaan data bermuatan kualitatif adalah catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat atau paragraf yang diperoleh dari wawancara menggunakan pertanyaan terbuka, observasi, partisipasi, patosis, atau pemaknaan peneliti terhadap dokumen atau peninggalan. Untuk memperoleh arti dari data semacam ini melalui interpretasi data, digunakan teknik analisis data kualitatif. Yang kedua adalah data bermuatan kuantitatif. Keberadaan data bermuatan kuantitatif adalah angka-angka kuantitas, baik diperoleh dari jumlah suatu penggabungan atau pengukuran. Data bermuatan kuantitatif yang diperoleh dari jumlah suatu penggabungan melalui menggunakan bilangan cacah. Contoh data seperti ini adalah angka-angka hasil sensus, angka-angka hasil tabulasi terhadap jawaban terhadap angket atau wawancara berstruktur. Adapun data bermuatan kuantitatif, hasil pengukuran adalah skor-skor yang diperoleh melalui pengukuran seperti skor tes prestasi belajar, skor skala motivasi, skor timbangan, dan semacamnya. Kemudian adapun slide selanjutnya itu adalah teknik analisis data. Teknik analisis data terdapat dua. Yang pertama adalah satu, teknik data deskriptif, yang kedua adalah teknik data inferensial. Yang pertama adalah teknik data deskriptif. Teknik data deskriptif adalah bidang statistik yang berhubungan dengan metode pengelompokan, peringkasan, dan penyajian data dalam cara yang lebih informatif. Pada statistik jenis ini, kita melakukan teknik statistik yang berhubungan dengan penyajian data statistik dalam bentuk gambaran angka-angka, yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain distribusi frekuensi, distribusi persen, dan pengukuran tendensi sentral. Yang pertama adalah satu, tabel distribusi frekuensi, yaitu menggambarkan pengaturan data secara teratur di dalam satu tabel. Data diatur secara berurutan sesuai besar kecilnya angka atau digolongkan di dalam kelas-kelas yang sesuai dengan tingkatan dan jumlah yang disesuaikan di dalam kelas. Yang kedua adalah distribusi persen, adalah pengaturan data yang dihitung dalam bentuk persen, cara memperoleh frekuensi relatif. Yang ketiga adalah pengukuran data tendensi sentral. Cara lain menggambarkan statistik deskriptif ialah dengan menggunakan tendensi sentral. Contoh bilangan tendensi sentral ialah mean, rata-rata, median, dan mode.
Tendensi sentral berguna untuk menggambarkan bilangan yang dapat mewakili suatu kelompok bilangan tertentu. Adapun penjelasan satu yaitu adalah mean. Mean dapat dicari dengan menjumlahkan semua nilai kemudian dibagi dengan banyaknya individu. Kemudian ada mode. Mode merupakan nilai yang jumlah frekuensinya paling besar. Untuk mencari nilai mode dapat dilihat dari jumlah frekuensi yang paling besar. Ada median, merupakan nilai tengah yang membatasi setengah frekuensi bagian bawah dan setengah frekuensi bagian atas. Yang kedua yaitu adalah statistik inferensial. Statistik inferensial merupakan teknik statistik yang berhubungan dengan analisis data untuk penarikan kesimpulan atas data. Teknik analisis diferensial berhubungan dengan pengelolaan statistik sehingga dengan menggunakan hasil analisis tersebut jika dapat menarik kesimpulan atas karakteristik dan populasi. Adapun macam-macam dari statistik inferensial, yang pertama ada satu parametrik. Statistik parametrik adalah cabang ilmu statistik inferensial yang digunakan untuk menganalisis data-data yang memiliki sebaran normal saja. Diartikan pula ilmu statistik yang berhubungan dengan inferensial statistik yang membahas parameter-parameter populasi, jenis data interval atau rasio, distribusi data normal atau mendekati normal. Statistik parametrik tidak dapat dipergunakan sebagai model statistik apabila data yang dianalisis tidak menjembat secara normal. Dengan kata lain, data yang ingin yang dianalisis harus ditransformasi terlebih dahulu. Transformasi yang dimaksud adalah data ubah mengikuti sebaran normal. Yang kedua adalah non-parametrik. Statistik non-parametrik disebut juga statistik bebas sebaran. Statistik non-parametrik tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi. Statistik non-parametrik dapat digunakan pada data yang memiliki keberadaan normal atau tidak. Statistik non-parametrik biasanya digunakan untuk menganalisis data pada nominal atau ordinal. Keunggulan dari statistik non-parametrik yaitu tidak membutuhkan asumsi normalitas. Secara umum, model statistik non-parametrik lebih mudah diperkerjakan dan lebih mudah dimengerti jika dibandingkan dengan statistik parametrik, karena statistik non-parametrik tidak membutuhkan perhitungan matematik yang rumit seperti halnya statistik parametrik. Kemudian menurut Sugiono, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, setelah itu selesai di lapangan. Adapun macam-macamnya, yang pertama ada satu, analisis sebelum di lapangan. Penjelasannya adalah penelitian kualitatif telah dianalisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus informasi penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Yang kedua adalah analisis selama di lapangan, mode Miles dan Hubbard. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Hubbard mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis yaitu data reduction, data display, dan data consolidation, drawing atau verification. Kemudian penjelasan yang tiga itu analisis data selama di lapangan, model Sperley. Menurut Sperley, proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan dimulai dengan menetapkan seseorang informasi kunci atau key information yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu membukakan pintu kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut dan mencatat hasil wawancara. Selanjutnya perhatian peneliti pada objek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif. Dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara. Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, peneliti akan melakukan analisis domain. Pada langkah tersebut,
Peneliti sudah menentukan fokus dan melakukan analisis taksonomi. Berdasarkan hasil analisis taksonomi, selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kontraks yang dilanjutkan dengan analisis konvensional. Hasil dari analisis konvensional, selanjutnya peneliti melakukan tema-tema budaya. Berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya peneliti menuliskan laporan hasil penelitian etnografi. Kemudian ada pun slide selanjutnya, yaitu dari langkah-langkah dari analisis data. Menurut Soekarno di tahun 2003, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan agar proses analisis menjadi terarah, yaitu scrolling, tabulasi, mendeskripsikan data, dan melakukan uji statistik. Yang pertama adalah scrolling, yaitu pemberian nilai pada setiap jawaban yang dikumpulkan peneliti dari instrumen yang telah disebarkan. Setiap item pertanyaan yang dimunculkan pada instrumen dikualifikasikan dalam bentuk angka. Misalnya pada saat angket disebarkan, alternatif jawaban diberikan masih berupa kualitatif, maka pada tahap ini harus dikualitatifkasikan. Pada tahap ini peneliti memberi nilai atau bobot pada setiap alternatif jawaban. Yang kedua adalah tabulasi. Setelah tahap scoring, hasil ditransfer dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah dilihat. Mencatat skor secara sistematik akan memudahkan pengamatan data yang diperoleh. Apabila analisis membandingkan dua kelompok, maka data ditempatkan dalam kolom yang berbeda. Dengan menggunakan prinsip tabulasi ini, seorang peneliti akan menentukan arah selanjutnya. Teknik analisis yang diperlukan tergantung pada tujuan analisis data yang hendak dicapai. Yang ketiga adalah mendeskripsikan data. Mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden. Sehingga bila dilanjut oleh penelitian atau seseorang yang tertarik dengan penelitian yang dilakukan, analisis data yang paling sederhana dan sering digunakan oleh peneliti atau pengembangan adalah menganalisis data yang ada dengan menggunakan prinsip-prinsip deskriptif. Dengan menganalisis secara deskriptif dapat mendeskripsikan data secara lebih ringkas, sederhana, dan mudah dimengerti. Yang keempat adalah melakukan uji statistika. Uji statistika atau analisis inferensial merupakan pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan pendekatan penelitian atau desain yang diambil. Penggunaan rumus atau aturan-aturan tersebut hendaknya mampu mengukur dan sesuai dengan tujuan atau hasil penelitian yang ingin peneliti capai. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Dan jangan lupa kepada teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe yang ada di atas ini. Dan saya setelah video ini berakhir, maka berakhir pula video ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.